Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Keuangan Syariah 2B. Kami akan menjelaskan tentang studi ayat dan hadis ekonomi tentang produksi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rais Abin, MPDI. Nama anggota 1. Putri Dwi Setiawati dengan NIM 1264062010062. 2. Aryo Setiawan dengan NIM 1264062010070. 3. Aas Ariska dengan NIM 1264062020086. Pengertian produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj, yang berasal dari akar kata nataja, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambahkan kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna atau utility, yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Produksi dalam perspektif Islam bukan hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun yang paling utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Selanjutnya, dasar hukum produksi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman yang artinya, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." Quran surat Al-Hadid ayat 7. Yang kedua yaitu hadis. Rasulullah mendorong umat Islam agar rajin bekerja untuk mencari karunia Allah agar dapat memberi dan berbagi nikmat kepada orang lain, tidak meminta-minta, dan agar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Nabi bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri. Tidak meminta-minta dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, tujuan produksi. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun masa mendatang. Adapun tujuan dari produksi yaitu 1. Upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya di kondisi materialnya, akan tetapi juga moral untuk menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. 2. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. 3. Melindungi harta dan mengembangkannya. 4. Tidak mengandalkan orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip produksi. Prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam dapat dirangkum dalam 4 prinsip, yaitu yang pertama, tauhid. Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah SWT. Yang kedua, yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian, dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu. Yang ketiga, yaitu prinsip kehendak bebas. Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak,
Begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya, bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya. Setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang ia sukai. Yang keempat, yaitu prinsip tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Beberapa ahli ekonomi Islam membagi faktor-faktor produksi menjadi 4, yaitu 1. Tanah, sumber daya alam, 2. Tenaga kerja, sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah organisasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.